Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Deborah Supit dari kelas 2 Manajemen Bisnis 4. Pada saat ini saya akan melengkapi tugas pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu saya akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan, tetapi juga kesehatan, bahkan kekuatan yang senantiasa Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu ini akan membaca, tetapi juga merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mari kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun, kiranya apa yang boleh dibaca dan direnungkan itu boleh menjadi motivasi dan boleh hamba-Mu ini praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kiranya apa yang boleh dibaca dan direnungkan boleh bermanfaat bagi orang-orang yang nantinya akan mendengarkan video ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Ibrani 6 ayat 13-20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham mentaati dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Judul perenungan, Teguh dalam Pengharapan. Allah menghendaki umatnya berpegang teguh pada pengharapan. Meskipun pengharapan itu masih di depan dan belum terlihat, tetapi ia menghendaki agar orang-orang percaya menjadikan pengharapan itu sebagai milik yang pasti. Dengan demikian, mereka tidak mudah lemah dan menjadi lamban di dalam berbagai tantangan dan cobaan, melainkan dapat menghadapinya dengan iman dan kesabaran untuk mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Pengharapan itu membutuhkan ketekunan. Orang-orang percaya harus berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kokoh, karena Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang tidak berubah dan tidak pernah berdusta. Untuk lebih meyakinkan orang-orang yang berhak menerima janji itu, ia telah mengikat dirinya dengan sumpah. Firman Allah adalah benar dan cukup. Namun, karena kelemahan kita sebagai manusia, Allah meneguhkan janjinya dengan sumpah untuk memberikan jaminan ganda kepada kita umat manusia. Dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus telah menjadi perintis bagi kita untuk memberikan jaminan bahwa kita juga akan masuk bersama-sama dengan Dia. Hal itu telah dilakukannya ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Sebagai imam besar, ia telah mempersembahkan korban untuk kita, yaitu dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan.
Pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan hendaklah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengharapan itu membuat kita dapat tekun dan sabar dalam menghadapi realita kehidupan yang berat. Pengharapan yang teguh di dalam Tuhan akan menguatkan kita untuk tetap beriman dan taat kepadanya, kendati pun menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Demikianlah pembacaan serta perenungan sabda firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan berkaitan dengan pandemi virus corona yang saat ini melanda dunia, melanda Indonesia, bahkan melanda Sulawesi Utara. Mari kita bersatu hati dalam pengharapan, dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kiranya wabah ini, virus ini cepat berakhir, cepat terangkat dari muka bumi ini. Dan marilah kita percaya pengharapan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan adalah tidak sia-sia. Amin. Pesan saya dalam menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona ini, sekali lagi mari kita beriman tetapi juga berpengharapan yang teguh kepada Tuhan, dan marilah kita meningkatkan kasih antar sesama manusia dengan meningkatkan rasa kemanusiaan, yaitu dengan mengindahkan aturan dari pemerintah dan anjuran para tenaga medis untuk tetap tinggal di rumah, menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, tak lupa juga untuk selalu mencuci tangan. Mari kita bekerja sama untuk tidak memperluas penyebaran virus corona ini, karena saya yakin kita semua merindukan keadaan yang normal, situasi yang normal. Kita semua merindukan ibadah bersama. Kita semua merindukan bersosialisasi bersama antar masyarakat. Rindu pekerjaan yang biasanya kita jalani sehari-hari, rindu juga pelayanan yang biasanya kita lakukan. Maka dari itu, mari kita bekerja sama dengan pemerintah, tetapi juga dengan tenaga medis yang selalu siap untuk berada di barisan yang paling depan dalam menghadapi wabah virus corona ini, bukan hanya menghadapi tetapi menanggulangi agar virus corona ini tidak lebih luas menyebar. Pesan untuk semua teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Manado, mari kita tetap bersyukur tapi juga bersemangat dalam menjalankan tugas aktivitas kita sebagai mahasiswa dengan menjalankan kuliah online atau belajar dari rumah. Kita semua pasti merindukan suasana kampus, belajar bersama, kuliah bersama. Maka dari itu mari kita bertekun dalam doa agar situasi kembali normal dan kita semua boleh berkuliah seperti biasa kembali, belajar bersama, berkumpul, berbagi kebahagiaan. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk setiap berkat, anugerah, perlindungan, bahkan kesehatan, kekuatan yang senantiasa hamba rasakan setiap hari, baik di tengah-tengah kehidupan maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba. Terima kasih Tuhan, menjadi pokok doa di saat ini. Berdoa Tuhan untuk dunia ini, wabah virus corona yang sementara melanda dunia, mari kiranya Engkau angkat, Engkau pulihkan dunia ini. Banyak hal yang kami rindukan untuk kami lakukan, pekerjaan kami, pelayanan kami yang biasa kami lakukan setiap hari. Kami rindu Tuhan beribadah bersama di rumah ibadah, beribadah bersama-sama, bersosialisasi antar masyarakat. Sangat besar harapan kami sebagai umat manusia agar keadaan dunia ini boleh dikembalikan seperti semula oleh Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami sadar akan setiap kesalahan dan dosa yang sering selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Lindungi kami, sinari kami dengan wajah-Mu, berkati kami selalu, jauhkan kami dari wabah virus corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.